Shalom. Majelis Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming hari ini. Marilah kita sama-sama beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat,
Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 202 ayat 6. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama hingga yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah ataupun untuk dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga,
dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama memohon pertolongan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian melalui BN 434 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri
supaya iman kami Tuhan menjadi kuat. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan melalui BN nomor 190 ayat 1 dan ayat 2. Saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 125 ayat 1 hingga ayat 5. Marilah kita baca secara responsoria dan ayat terakhir kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui BN nomor 205 ayat 1 dan ayat 2.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan paduan suara dari Ina Deborah.
marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta di minggu ke-15 setelah Trinitatis di tanggal 8 September 2024 yang menjadi topik minggu kita hari ini, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Saya akan membacakan yang pertama dari bagian yang kedua, Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 10 September 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week di hari Rabu 11 September 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Di Week 2 di rumah keluarga Nyonya Sihombing Boru Siregar di gedung sekolah minggu. Week 4 di rumah keluarga Dr. Andus DP Siregar, PD Boru Manulang, Komplek Parahyangan Rumah Villa PRV B63, Jalan Geger Kalong Hilir RT 08 010 Sari Jadi. Week 6 di rumah keluarga Nyonya El Pardede Boru Nainggolan, Gilen pada Larang Residence, _G1 RT 01 _RW 02. Week 8 di rumah Nyonya FJ Simajuntak RM Boru Sianipar, Komplek Lewi Gajah Permai. Untuk di hari Kamis 12 September 2024 tetap masuk pukul 19.00 WIB. Di Week 1 di rumah keluarga Nyonya OSL Sihombing Boru Nainggolan di Pondok Dustira. Week 3 di rumah Nyonya Asi Matupang Boru Gultom, Jalan Keboncau nomor 4. Di Week 5 di rumah keluarga J Situmorang Boru Panjaitan di Komplek Nusa Hijau. Di Week 7 di rumah keluarga JRB Simatupang N Boru Sormin, Jalan Zeni Blok A _A nomor 17 RT 09 RW 19 Cilame Permai. Week 9 di rumah Sintua G Panjaitan Boru Nainggolan, Komplek Bumi Paku Sarakan 2 A2 nomor 30. Bagian 3.2 persembahan. Pada hari ini Minggu 8 September 2024 dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan September 2024. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Bagian yang kelima, pemberitahuan 5.1 berita duka. Pada hari Kamis 5 September 2024 telah meninggal dunia Saudari Lisbeth Adelina Boru Manulang yang lahir 4 Juli 1966, tutup usia 58 tahun, yang beralamat di Jalan Cilember nomor 286 RT 07 RW 19 masuk Week 4. Dan pada hari Jumat 6 September 2024 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 cara penghiburan atau mangapuli. Pada hari ini Minggu 8 September 2024 setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan atau mangapuli kepada keluarga Nyonya SP Manik Boru Tampu Bolon atau Opu Marieta Boru yang beralamat di Jalan Letkol GA Manulang pada Larang Week 6. Dimohon kepada jemaat dan parhalado untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. 5.3 pendaftaran pelajar SIDI. Gereja kita akan memulai pembelajaran katehisasi SIDI atau Parguru Malua tahun ajaran 2024 sampai 2025. Dimohon kepada jemaat yang akan mengikuti katehisasi SIDI
supaya mendaftar ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte lahir, fotokopi surat baptis dan fotokopi KK serta surat pengantar dari Sintuawik masing-masing. Pendaftaran dimulai tanggal 11 September 2024 sampai 30 September 2024. Pendaftaran setiap jam kantor Selasa sampai Sabtu dimulai pukul 9 sampai pukul 16.00 WIB di kantor gereja kita. 5.4 Pelajar CD khusus. Gereja kita melayani CD khusus bagi jemaat yang sudah bekerja, perantau, dan yang berasal dari agama lain. Syarat-syarat sama dengan CD reguler dengan ada penambahan persyaratan antara lain khusus perantau, surat parhuriaun dari gereja asal. Khusus dari agama lain, surat permohonan dari yang bersangkutan dan surat persetujuan dari orang tua. 5.5 Pelayanan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 1 September 2024, gereja kita telah melayani perjamuan kudus kepada jemaat yang sakit di rumah, yaitu Inang Nyonya S. Butar-Butar Boru Hutajulu yang berada di WEK 7. 5.6 Kegiatan seksi kesehatan. Seksi kesehatan HKBP Cimahi Jalan Lurah berencana akan mengadakan pemeriksaan pap smear untuk deteksi dini kelainan pada organ reproduksi wanita secara gratis dengan menggunakan kartu BPJS bekerjasama dengan Laboratorium Prodia yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 13 September 2024 waktu pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di ruang kesehatan HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dimohon kepada semua anggota seksi Parupuan dan lansia agar segera mendaftarkan diri ke Sekretariat Seksi Parupuan dengan membawa fotokopi kartu BPJS dan fotokopi KTP. Lebih baik mencegah timbulnya penyakit daripada mengobati. 5.7 Minggu Ekologi. Pada hari Minggu 22 September 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah masa penciptaan dan Minggu Ekologi. Tata ibadah akan disediakan dari pusat. 5.8 Hasil Pesta Perheheon Remaja. Hasil Pesta Perheheon Remaja yang dilaksanakan pada minggu yang lalu 25 Agustus 2024 sebagai berikut. Pemasukan yang pertama dana awal dari Huria 5 juta rupiah, yang kedua bunga semat 1.050.000 rupiah, yang ketiga dari Tortor 10.867.000 rupiah, yang keempat amplop Perheheon Remaja 4.266.000 rupiah, 5 lelang tunai 11.550.000 rupiah, transfer 2.050.000 rupiah, yang keenam PO 15.750.000 rupiah, yang ketujuh persembahan transfer 1 juta rupiah, jumlah pemasukan 51.538.000 rupiah. Pengeluaran 1 aksesoris, lapet dan bahan lelang 9.208.000 rupiah. Konsumsi setelah pesta, amplop untuk remaja dan pelatih KUR Tortor 2.868.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 12.076.000 rupiah. Total pemasukan 39.462.000 rupiah. Catatan hasil pesta Perheheon Remaja cash 36.412.000 rupiah, transfer 3.050.000 rupiah. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi yang telah berpartisipasi baik berupa amplop maupun lelang. Nama-nama pemberi lelang dapat kita lihat di mading gereja yang sudah disediakan. 5.9 Pesta Gotilon. Sesuai dengan hasil rapat panitia Pesta Gotilon dengan Parhalado, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon dalam mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima dalam 1 tahun ini.
maka panitia memohon dan menghimbau kepada seluruh jemaat melalui WEK untuk melaksanakan keputusan rapat, dan dimohon seluruhnya jemaat berpartisipasi dengan sukacita. Pesta Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Tuhan Yesus memberkati. 5.10 database untuk memutakhirkan data real gereja jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah. Diharapkan kepada jemaat yang belum terdaftar di database atau belum menyerahkan form isian untuk segera mendaftarkan, menyerahkan kepada Sintua WEK atau langsung ke Sekretaris Huria di kantor gereja. 5.11 penutupan gerbang gereja. Untuk menjaga keamanan di dalam lingkungan gereja kita, maka pintu gerbang gereja akan ditutup mulai pukul 24 WIB setiap hari, kecuali ada kegiatan gereja atau kategorial. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk memakluminya. Demikianlah warta gereja kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Horas. Saudara, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 mulai ayat 1. Yesus,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 37. Saya akan membacakannya di TB2. Siapa tahu nanti mungkin ada perbedaan beberapa kalimat. Saya akan baca di TB2. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu menjawab, benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia menusukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada orang berkata bahwa cara berpikir kita adalah sebuah nilai kita. Cara berpikir kita adalah sebuah nilai kita. Artinya menurut beberapa yang pintar atau mereka, bahwa setiap manusia itu mempunyai nilai tersendiri dalam hidupnya. Setiap manusia yang berbeda-beda ini mempunyai nilai-nilai tersendiri dalam hidupnya. Dan nilainya adalah cara berpikirnya. Cara berpikir orang, kita mau lihat dari dua sisi yang berbeda. Ada orang yang sangat tertutup dalam hidupnya. Orang yang berpikir tertutup akan diselimuti atau akan menitik beratkan bahwa sebuah pemahaman yang benar adalah pemahaman dia, pemahaman ilmu dia,
pemahaman tentang apa yang dia pelajari, pemahaman tentang apa yang dia sedang kerjakan. Itu orang yang mindset-nya atau cara berpikirnya itu tertutup. Ada juga orang yang cara berpikirnya terbuka, tidak mau mengklaim mana yang benar, mana yang salah, tetapi melihat segala-galanya itu adalah sebuah, jangan dulu kebenaran, yaitu kecenderungan kehidupan manusia yang berbeda-beda. Boido di bereng jolmai songonon, ya di jaloi mana? Boido di bereng mana jolmai songonon, di jaloi mana? Dia bukan menjadi orang yang naif berpikir dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara pandangan atau cara berpikir manusia yang baik itu tertutup, baik itu terbuka dalam kehidupannya, sebenarnya mau tidak mau salah satu faktor pendukungnya adalah di mana dia tinggal, di mana dia sedang berada, situasi dan kondisi yang sedang dia alami, itu akan mempengaruhi pola berpikir manusia. Nah, Markus dalam teks ini, dalam Injil Markus, dia menjadi seorang yang berpikir atau pola pikirnya tidak menjadi yang tertutup. Dia adalah seorang yang terbuka, melihat dunia ini, melihat keadaan ini dari berbagai latar belakang, melihat seseorang dari berbagai sudut pandang, melihat sebuah kejadian dari berbagai sudut pandang, tidak pernah melihat dari satu sisi kehidupan. Sehingga dalam teks ini bahwa Markus itu melihat Tuhan Yesus itu dalam teks ini bukan hanya milik Yahudi. Karena cenderung pemikiran orang Yahudi bahwa Allah itu adalah Allah orang Yahudi, bukan Allah orang lain. Sehingga mereka jatuh ke dalam sebuah kesombongan rohani, jatuh ke dalam kesombongan iman. Ketika ada orang non-Yahudi, mereka menganggap itu adalah orang yang nomor 2 dan seterusnya. Orang nomor 1-nya adalah Yahudi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk lebih mendalami kitab ini, bahwa Markus mau menekankan Injil itu bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi juga kepada non-Yahudi. Dia mampu melihat itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang terjadi dalam teks? Apa yang terjadi dalam khotbah kita pada pagi hari ini? Ketika Tuhan Yesus yang tidak ingin diketahui orang banyak kedatangannya kemana-mana, dia datang ke sebuah tempat yang dinamakan kota Tirus. Dia datang ke sebuah kota atau tempat. Kota Tirus atau Tirus itu ditempati oleh orang-orang non-Yahudi, orang-orang di luar keyahudian. Yesus datang. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang perempuan yang dikatakan menurut versi Yahudi adalah orang yang berdosa, orang yang tidak memiliki Allah atau orang yang tidak milik Allah, datang kepada Yesus. Seorang ibu Sirofenesia berkata, Tuhan, sembuhkanlah boruku sakit, kerasukan setan. Yesus menjawab, biar
biarlah anak-anak yang kenyang. Apakah Yesus terlalu kasar? Ini kenyang anak-anak ini adalah sebuah kiasan kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi, orang Yahudi. Orang yang bangga punya Allah itu namun sombong rohani. Yesus seakan-akan dalam teks ini membenarkan apa yang dipikirkan oleh Yahudi. Biarkan dulu anak-anak kenyang. Lo majo halak Israelon halak Yahudio butong. Tidak mungkin akan diberikan roti kepada anjing dan butong dope tuanna. Bapak Ibu Saudara, ada kata anjing, sebuah kiasan yang diibaratkan kepada orang-orang non-Yahudi. Di luar Yahudi diibaratkan sebagai anjing. Anjing dalam teks ini Bapak Ibu Saudara adalah sebuah kiasan atau sebuah pemahaman bahwa mereka tidak berhak atas anugerah Allah. Kiasan kepada orang-orang di luar Yahudi yang tidak bertuan, anjing yang tidak bertuan. Yoni, anjing yang tidak bertuan. Saudara-saudara, begitu tertutupnya bangsa Yahudi tentang anugerah itu, begitu tertutupnya bangsa Allah tentang kasih itu, tentang anugerah yang diberikan oleh Allah itu, sehingga mereka berkata harus kenyang dulu sebelum orang di luar Yahudi menerima berkat. Harus semua dulu terberkati bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Dan inilah sebuah realistis berteologi untuk orang Yahudi. Ini realistis berteologi mereka, cara berteologi mereka. Tidak akan ada berkat kepada orang lain sebelum kami diberkati. Halak bata kasing dua teh. Dan dia ulang di hoto magonan dibiku. Itu halak bata beda. Agak-agak mirip dong memang. Itu cenderung orang Batak seperti itu ya. Dan dia dan di hotu magon di beguan. Nah, saudara-saudara, yang terjadi adalah sebuah percakapan perempuan ini di luar nalar kita. Dia mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga perempuan itu berkata, benar Tuhan, tohodoi Tuhan, tohodoi Guru, tohodoi Yesus. Alaikan, tetapi anjing yang ada di bawah meja itu juga makan sisa-sisa makanan anak-anak. Dia lang do sisa-sisa naik. Roma Yesus mado. Karena perkataanmu, pulanglah. Perkataan apa Bapak Ibu Saudara? Apakah hanya lip service-nya? No. Bukan hanya karena kata-katanya itu, tetapi Yesus melihat bahwa iman dari orang tuanya, iman dari perempuan Syrophoenisia itu. Dia berkata, pulanglah. Ngabalum beborumi. Mulak may bana di bereng maborunay nga modom dang bigu-bigu be. Naksiar-siarok be. Ya. Itu yang pertama yang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang kedua,
Dalam teks dijelaskan, setelah kejadian itu, Yesus pergi ke Danau Galilea. Ke Danau Galilea, dia melewati sebuah kota lain. Dan bertemu dengan orang-orang Dekapolis. Orang Dekapolis juga orang-orang di luar keyahudian atau non-Yahudi. Di luar ni Batak molo hatak Batak na julu mat dokonon halak siliban inda kan. Iya do ketertutupan ni halak Batak. Di luar ni bangsa Batak siliban. Manang bangsa Ahape silibat do di halak Batak. Dakolak Jawa na julu di doko siliban sudah di luar ni bangsa Batak silibat do di halak Batak. Ima ketertutupan tehian sada. Nah, ada orang non-Yahudi. Dia membawa seorang yang tuli dan yang tunarungu ma tarok konate na soboy makatai. Dibuan. Nah, yang menjadi persoalan ketika non-Yahudi yang membawa itu biasa. Tetapi yang luar biasa ketika ada orang Yahudi menjumpai orang yang sakit di luar Yahudi. Karena pemahaman Yahudi segala atau setiap orang yang sakit itu pasti karena dosanya, kalau tidak dosa orang tuanya. Ini teologi tentang kenajisan. Jangan bersentuhan dengan orang najis, kamu akan najis. Jangan berbicara dengan orang najis, kamu akan najis. Ima teologi ni nasida, teologi kenajisan. Jadi na dibuat nai parop na tulii dohot na soboy makatai na di Dekapolisi habang kadongan. Pemahaman ni halak Yahudi kan? Alani salana doi. Alani dosa na di. Nah, jadi Yesus halak Yahudi. Tidak bisa bersentuhan dengan orang yang najis. Mulai berkala Yahudi selesai mah. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus ketika itu dibawa, dia tidak berargumen apa-apa. Dia tidak mengeluarkan statement apa-apa dalam teks. Tapi Tuhan Yesus membawa dia memisahkan diri dari keramaian. Berek kamu masih ani, atarima lapatanna, ala di kerumunan do, dibuang ma tuson. Dibereng ma. Roma Yesus. Dan gestur tubuhna dihana menurut akka ahli tafsiran naon kan. Dijujak ma. Ijulak pinggolah baru marsitijur rumah ibana meludah. Bukankah itu sebuah kenajisan juga? Patang do marsitijur ijoloni jolma alak Batak. Ate, sutung marsitijur hamu ijoloni jolma. Selesai do. Selesai na buah. Itorna sohasea do hamu. Itu teh. Ilo, jangan meludah di depan orang. Selesai kita. Kita orang yang paling tidak beretika menurut versi Batak. Versi Batak. Ya versi bangsa asing dak tahu to bah. Ade, akka Eropa dia dak tahu to i. Ale versi Batak maju. Nah, Yesus memisahkan diri membawa dijulak marsiti juribana. Dia dijama mamuse lidah si ala ikaunay na halak Batak. Dijama malidana. Idokoma dia menengada ke atas. Pata. Di hata Batak hepatano tahe. Muka ma. Dia berbicara, dia mendengar. Itu artinya gabe muka ma suarana, muka manang perbinegianna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita lihat di situ? Itu adalah sebuah bentuk perlawanan Tuhan kepada ketertutupan bangsa Yahudi. Jadi
Kalau sudah sakit enggak disembuhkan. Kalau najis tidak ada pertobatan. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata, siapa dari antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, lempar kepada perempuan sundal. Dangarong, batong do berdosa sudi. Dangarong nabarani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bentuk sebuah perlawanan Yesus bahwa tindakan juga terhadap tindakan perdukunan yang terjadi saat itu. Di tradisi kejahudian, non Yahudi juga. Nah, ala bentuk nasidai songoni toki baik tu hurua mengubati dan dia mau melawan. Songon dengan caraon bahwa itu tidak benar semua. Yang benar dia menengadah ke atas, dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata, hei pata muka ma akhirna mukab, segala sesuatu berkat datang dari Allah, bukan dari yang lain. Itu mau dikritik. Dan sasigare pasu-pasu, daksa kami jup pasu-pasu, daksa dia pasu-pasu, hola siat debatalo, itu neng dohodonna. Ledak salah. Dan ini juga sebuah penegasan bahwa kita yakini bukan yang tuli dan yang bisu yang percaya kepada Tuhan, yang membawa dia yang percaya kepada Tuhan. Apa yang mau ditekankan firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudara? Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang mau ditekankan yang pertama, ketika perempuan mendengar, dia langsung menjumpai. Dengarlah firman Tuhan. Radimaho, sigaplah, setialah mendengar perkataan Tuhanmu, firman Tuhanmu. Dan jangan hanya dengarkan, ingat, datanglah kepada sang kebenaran itu sendiri. Datanglah kepada Tuhanmu, datanglah kepada Yesusmu. Atau una kolam manangiho kita, taringot tu Yesus di bagasang ngulon, alay Roma hita tu Yesus isa diri. Marhua, paido may disi, ahasi paido ummu. Menjadi orang Kristen, menjadi orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, dia tidak mau tertutup kehidupannya. Sehingga HKBP dalam tahun Oikubene inklusif membuka diri, terbuka. Karena anugerah Tuhan juga tidak pernah tertutup. Tetapi secara universal Allah memberkati yang diciptakannya. Dakola tu Kristen pasu-pasu di debata. Tu sudena tinompana. Alai, tu natinopadia. Nah, lo majalo pasu-pasu nai. Ala nido ihutonota Jesus di bagasang nguluta. Jidang boy hita tertutup, jangan pernah menyalahkan agama lain. Orang Kristen tidak boleh menjadi orang yang radikal berpikir. Orang yang tertutup bukan. Jangan memusuhi orang-orang di luar keinginanmu. Jangan memusuhi orang-orang di luar agamamu. Jangan memusuhi orang-orang di luar margamu. Jangan memusuhi orang di luar sukumu, di luar keyakinanmu. Jangan. Mereka juga dikasihi Tuhan. Mereka juga diberikan anugerah oleh Tuhan. Kamu dan dia adalah satu, sama-sama ciptaan Allah. Kalau hanya proses iman kita yang berbeda, bukan berarti kita yang harus menyatakan kita benar, yang lain salah, kita menghujat, saling menghujat. Jangan. Orang yang pola pikirnya menghujat orang yang salah, dia yang paling salah. Mulu saya lo dapat habu menghujat, ngai waktu kamu salah saya dihujat, kamu na salai, kamu dono salah saya di mana? Kita terlalu ekstrim berpikir. Jangan. Orang yang diberkati Tuhan tidak ekstrim cara berpikirnya. Tidak terlalu tertutup, tapi dia terbuka. Tapi dia mempunyai prinsip dalam hidupnya. Itu bedanya.
Orang yang percaya punya prinsip dalam hidupnya, bukan menutup diri bergaul dengan orang lain. Bukan menutup diri bersahabat dengan yang lain. Apalagi membeda-bedakan antara yang sehat dan yang sakit seperti ini. Jangan pernah menganggap orang yang sakit itu bentuk dari dosanya. Jangan. Dan jangan pernah menganggap ketika kita sakit kita sedang berdosa. Jangan. Itu tradisi dari kejahudian. Nah, terlalu mainstream cara berpikirnya. Masa hita alamar salah bapatta gabi hita menanggung dosa na? Allah hamusoni babuktina daw. Marilah terbuka, tapi mempunyai prinsip. Jangan mau imanmu goyah. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap yakini dan jadilah menjadi jemaat HKBP yang setia. Iruto. Aledoko sarupa rin dapat ditei atong berlawan matu satu dangi persoalannya. Cara berpikirnya yang harus kita rombak, tapi prinsip kita tetap teguh. Nah, itu. Na mangihut. Ketika perempuan ibunya, kepercayaan ibunya dan kepercayaan orang yang membawa yang tuli dan yang bisu kepada Yesus bisa menyembuhkan. Yang mau dikatakan, tugas dan panggilan orang percaya harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dakolat dirim nanang bono mutu Yesus. Bukan cuma kita yang mau kita bawa dalam doa kita. Jangan kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi yang lain. Dangi pabuai sinama buah ni nakin. Alai dibuat tu Yesus malum. Kita dipersiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi jangan tertutup dengan kehidupanmu. Orang tuanya memohon kepada Yesus. Bukan dilihat oleh anaknya yang sedang kerasukan. Tapi karena kesetiaan dan karena kepercayaan ibunya, anaknya sehat. Bapak Ibu Saudara, itulah realistis yang sedang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Terkadang kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, berkat kepada orang lain. Iko boy no hita pasu-pasu tu jolma. Unang pusa-pusa. Ibu tamu rumah Musa. Mematikan. Jangan menjadi saluran kebencian kepada orang lain. Iya. Mula dong kabarita na viral, jangan membenci. Tugas dari setiap orang percaya menjadi saluran berkat. Mulai butuh harung na salah, paingot. Idulaw ta. Unang benci. Lausi mana perpudi. Jadilah saluran berkat kepada orang lain. Dirimu sudah dipersiapkan Tuhan untuk itu. Kita sudah dipersiapkan Tuhan untuk itu. Jangan terlalu tertutup dalam hidupmu, tetapi jadilah orang yang terbuka. Tapi jangan lupa mempunyai prinsip iman. Imanmu jangan kamu gadaikan karena persahabatanmu. Imanmu jangan kamu gadaikan karena pertemananmu. Imanmu tetap imanmu kepada Yesus, walaupun sahabatmu banyak di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang Kristen yang penuh sukacita untuk memberkati orang lain juga. Amin. Terpuji nama Tuhan di sorga atas segala belas kasihan Tuhan, sehingga kami mengerti atas kebenaran firman-Mu. Kami menjadi orang yang terbuka, berpikiran luas, berpikiran lebih maju, bukan tertutup, bukan lagi merasakan yang paling benar, tapi merasakan kami dan yang lain adalah satu di dalam Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama yang Tuhan pelihara,
sama-sama yang Tuhan berkati. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada ibadah pagi ini, biarlah mereka semakin terberkati di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, apapun yang sedang mereka alami pergumulan pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Engkau menangkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang terpuruk Engkau kuatkan, juga yang sedang berduka Engkau berikan penghiburan. Seluruh kegiatan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun pekerjaan jemaat-Mu ini, Kau berkati. Dimanapun mereka sedang bekerja, Engkau berkati. Kami yakin seluruh pekerjaan kami ini adalah dari Tuhan. Maka kami memohon petunjuk dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, benar di tengah-tengah pekerjaan kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat program gereja-Mu. Kau berkati panitia yang sudah Tuhan pilih agar mereka semakin totalitas melakukan pekerjaannya dan memberikan pikiran dan juga apa yang mereka miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh jemaat-Mu, Engkau ketok pintu hatinya untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk merasakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan selama ini. Kami selalu merasakan kasih setia Tuhan. Ajari kami memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu melalui anak-anak kami remaja yang berpesta parheheon pada minggu-minggu yang lalu. Tuhan, dimuliakan nama-Mu karena berjalan dengan baik pestanya dan orang tua dengan sukacita memberikan. Ajarilah kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Secara khusus dalam doa kami ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Amang R. Panjaitan, Inang Borusitopul yang sedang dalam pemulihan di rumah. Mang S. Panjaitan Inang Borusi Jabat sedang di rumah sakit untuk pasang ring. Kami berdoa buat Inang Opu Nikolas yang pemulihan di rumah. Amang E. Sidabalo Inang Borusi Lelahi juga dalam pemulihan. Inang Nyonya BW Samosir Boru Pakpahan juga dalam pemulihan. Inang Nyonya Tapu Bolon Boru Silitonga yang dirawat di rumah sakit Dustira. Juga Amang Ronald Sitopul yang sedang dirawat di rumah sakit Kawali Yuan. Dan juga anak kami Radot Aritonang yang sedang dirawat di rumah sakit Mitra Kasih. Kami sungguh percaya Tuhan pengasih dalam hidup kami. Tuhan yang selalu memberikan anugerah. Apapun penyakit saudara-saudara kami itu Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam iman kami memohon kepada Tuhan. Tuhan menyembuhkan. Tuhan memberkati para medis yang sedang merawat mereka. Biarlah itu menjadi ala perantara saluran berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang sudah lama tidak bisa hadir di gereja-Mu karena umur mereka yang sudah rentan dan juga sedang dalam keadaan sakit. Kau berkati Tuhan, Kau berkati anak-anak-Nya dan juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit menahun.
Dan kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kami melihat beberapa jemaat-Mu, Tuhan selalu lindungi mereka dalam proses yang panjang yang mereka harus lalui, yang butuh pertolongan Tuhan. Jamah mereka setiap saat Tuhan, setiap hari, sembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dari iman kita, persembahan kedua dan persembahan bulanan kita. Kita bernyanyi. Tuhan
Pertama-tama kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas.